wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tahhir qulubana wa hassin furujana waghfir dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ath-thabata fil amr wal-'azimata 'ala rushd wal-ghanimata min kulli birr wal-fawza bil jannah wan najata minan nar ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Taib hadirin rahimakumullah, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kesempatan untuk bermajlis ilmu. Semoga ini menjadi wasilah bagi kita semua, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, diangkat oleh Allah derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan untuk kita kebaikan. Hadirin rahimakumullah, dan kita masih di bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Kemarin kita membahas tentang seseorang yang memberikan minum anjing itu ya. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-11. Hadis 11 atau 12? 11. Masih dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-hadi asyar, yang ke-11, anhu dari Abi Dzar Al-Ghifari, anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha kanat tu'dhil muslimina, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin faqala wallahi la unahyiyanna anni muslimin la yu'dhihim fa udkhila al-jannata. Wa fi riwayatin lahumā bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusni syaukin ala at-tariqi fa akhkharahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Insyaallah. Hadis ini hadirin hadis yang sangat agung sekali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat seseorang yataqallabu, berpindah-pindah di surga, bisa ke derajat ini, ke derajat surga yang ini. Istimewa sekali ini penduduk surga ini. Dia bisa berpindah-pindah di surga, berpindah-pindah derajat, menunjukkan betapa mulianya orang ini. Mungkin kita berpikir orang ini
masuk surga karena telah melakukan ibadah yang sangat besar. Yang sangat besar. Mungkin dia syahid, terus bangun ribuan masjid, hajian berkali-kali, mabrur terus, ya. Kita pikir seperti itu. Tapi kata Rasulullah SAW, fi syajaratin qata'aha, dia masuk surga itu bukan karena salatnya, bukan karena ibadah yang besar lainnya, hanya perkara sepele, hanya perkara kebaikan yang sepele, taruhlah kita katakan seperti itu, yaitu hanya memotong pohon yang ada di tengah jalan, fi dhahri tariq, yang ada di tengah jalan. Kanat tu'dzil muslimina, di mana pohon itu menyakiti kaum muslimin. Di sini hadirin rahimakumullah, intinya ada seorang yang menebang sebuah pohon yang tumbuh di tengah jalan, yang tumbuh di tengah jalan. Tidak disebutkan pohonnya apa, gede atau pohon kecil. Mungkin pohonnya kecil tapi ada durinya, ada ininya. Intinya membuat orang yang lewat jalan itu ribet, terhalangi seperti itu dan yang lain. Maka kalimat kanat tu'dzil muslimina, yang dimana pohon itu mengganggu orang-orang muslim, ini adalah kharaja makhrajil ghalib, ungkapan berdasarkan keadaan si pendengar. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti ini di hadapan orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin dan muslim, jadi kaum muslimin. Maksudnya adalah kalau kita mendapati sesuatu yang mengganggu di jalan, baik itu mengganggu seorang muslim atau mengganggu orang-orang kafir, ya, kemudian kita singkirkan gangguan itu ialah bagian dari ketakwaan, itu ialah bagian dari ibadah. Mungkin dengan itu kita akan masuk surga. Mungkin dengan itu kita akan masuk surga. Maka hadirin rahimakumullah, hadis ini, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 1914, dimasukkan oleh Imam Nawawi ke bab banyaknya jalan menuju kebaikan. Artinya kebaikan itu banyak macam-macamnya, dan bisa kita katakan jalan menuju surga itu banyak macamnya. Yang penting apa? Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW dan hambanya. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang Allah tujukan ke dalam rahim Maryam, dan ruh dari ruh milik Allah, ya. Surga itu benar adanya, neraka benar adanya. Maka kata Nabi apa hadirin, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya, ya, yang dia lakukan. Mungkin dia tidak masuk surga gara-gara salatnya, ya, mungkin dia tidak masuk surga gara-gara puasanya, zakatnya, hajinya, yang lainnya, tapi bisa jadi dia masuk surga hanya gara-gara buang kulit pisang di tengah jalan, hanya gara-gara buang paku atau ranjau di tengah jalan, atau hanya gara-gara dia ngasih makan hewan yang butuh bantuan dan yang lain. Sebelum kita berangkat hadirin, saya mendengarkan sebuah kisah. Ada seseorang soleh, ya, ada seorang yang soleh, masyhur, dia meninggal dunia, dan dia pun akhirnya datang dalam mimpi temannya. Kata temannya, bagaimana, ya,
apa yang telah Allah perbuat kepada engkau. Kata orang soleh tadi, alhamdulillah Allah telah mengampuni dosa-dosa dan Allah telah memasukkan aku ke dalam surga. Artinya ke dalam kenikmatan. Mungkin nikmat kubur, karena kubur adalah taman dari taman surga. Maka kata temannya ini, ya, pada saat dia berhadapan dengan Allah, kenapa engkau ya Allah mengampuni aku? Kata Allah, kenapa aku mengampuni engkau wahai hambaku? Kata dia, mungkin karena salatku. Oh tidak. Zakat, haji, semua tidak. Karena salat malam, semua tidak. Kenapa hadirin? Ternyata dia, ya, suatu hari pada saat mau ngajar, seorang ulama besar, dia mendapat seekor kucing yang kelaparan. Akhirnya dia kasih makan itu kucing, dan dan juga kedinginan, dia taruh di tempat yang hangat. Nah, hanya karena masalah ini, kasih sayang dia terhadap sesama makhluk Allah, Allah ampuni dosa-dosa. Maksudnya begini hadirin, bukan artinya kita harus ya begitu kita tidak perlu salat, enggak. Itu adalah hak Allah yang harus kita tunaikan. Artinya kita tidak tahu masuk surga dari jalan yang mana, kita nggak tahu. Yang jelas kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Syekh Utsaimin dalam mensyarah hadis ini, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, dan juga surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah siapkan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Artinya kita harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Mau dia sepele, mau dia berat, mau dia ringan, mau dia berat, mau dia sepele atau luar biasa, lakukanlah. Jangan menyepelekan kebaikan. Maka kemarin, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menganggap sepele, menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Karena kita tidak mau dari jalan mana kita akan masuk surga. Maka sebagian orang-orang soleh, mereka ya tidak pernah membiarkan diri bergeletak di jalan. Bahkan Imam Bukhari ya tidak pernah membiarkan remah-remah bergeretakan di masjid. Beliau ambil itu remah-remah, kotoran kecil yang ada di masjid, buang, dimasukin ke kantong, dibuang. Ya kelihatannya sepele. Tidak ada yang sepele dari sisi Allah. Dia kebaikan, maka balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kebaikan, balasannya ampunan Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini hadirin menjadi penyemangat bagi kita, jangan menganggap sepele kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuang kotoran atau sampah atau hal yang menyakiti manusia dari jalanan adalah pahalanya sangat besar. Dan sebaliknya, membuang hal yang mengganggu manusia ke jalan sengaja untuk menjadi beban dan gangguan bagi manusia, maka dosanya sangat besar dan bisa jadi itu sebab dia masuk neraka. Buang sampah di gang atau bengkel, misal karena dia tukang tambal ban, mohon maaf ya, tidak menuju supaya orang banyak yang tambal ban ke dia, buang ranjau. Dipikir itu sepele. Kita ini sudah banyak dosa, jangan banyak perintilan dosa. Ya, coba kalau orang hadirin bannya bocor gara-gara kita buang ranjau, kemudian dia jatuh atau dia nabrak, kemudian mati,
maka kita sama dengan membunuh dia. Maka sebaliknya, kalau kita buang hal yang mengganggu manusia di jalan, yang tadinya orang harus kecelakaan, qadarullah karena kita buang hal yang mengganggu kayak tadi, baik itu paku atau ranjau atau yang lainnya, akhirnya orang tidak kecelakaan, maka satu paku yang kita buang dari tengah jalan ibaratnya kita telah menyelamatkan nyawa manusia atau bersedekah dengan harga yang sangat mahal. Nah, ini tidak sepele perkara ini. Jadi jangan merasa gengsi membuang tusuk sate yang bergeletakan di tengah jalan. Jangan takut, jangan malu dan jangan gengsi. Karena itu tidak akan lolos dari catatan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan lolos dari balasan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian dalam riwayat lain apa? Lewatlah seorang laki-laki bigusni syajaratin. Seorang laki-laki lagi jalan, intinya ini. Terus kalau perempuan nggak perlu, tidak, ini namanya kharajal ghalib, ya. Artinya Nabi ngobrolnya kan dengan laki-laki. Akhirnya yang jadikan pemberi misalan apa? Laki-laki. Ya mau laki-laki mau perempuan sama aja, ya. Dia jalan di tengah jalan, melewati sebuah jalan. Dia dapati ada dahan pohon yang melintangi jalan. Kan suka ada tuh dahan pohon tuh, pohon mangga punya orang, melintangi jalan. Kalau kita lewat sana mobil kita bremet ke mana, atau kita motor keplak ke kepala kan. Mending kalau pakai helm. Ini buka, kalau tidak pakai helm langsung kena. Masya Allah. Atau ada benang layangan anak-anak membentang di tengah jalan. Orang cuek saja, nggak mau menyingkirkan. Sampai ada orang matanya sampai sobek gara-gara benang layangan. Tidak ada yang menyingkirkan. Kalau kita berhenti, kita buang itu yang mengganggu orang, hadirin, bisa jadi kita akan masuk surga gara-gara itu. Perhatikan itu. Kata Nabi apa? Dia melewati sebuah jalan, ya, dan di jalan itu ada dahan pohon yang melintang ala dhahri thariq, ke tengah jalan. Faqala, maka dia berkata, demi Allah, la unahyiyanna hadza 'anil muslimin. Aku akan menyingkirkan dahan pohon dari orang-orang muslim agar tidak la yu'dhihim, agar dia tidak menyakiti mereka. Maka apa yang terjadi? Fa'udkhila al-jannah. Ini fa, jawab fa. Maka dia pun Allah masukkan ke dalam surga. Jadi ini perhatikan nih, kalau kita bawa motor, ada ranting pohon yang melintang ke tengah jalan, kita berhenti, potong, dibuang. Tapi ingat, itu juga harus dilakukan dengan penuh bijaksana. Kalau yang melintang ke tengah jalan ini dahan pohon, tanaman orang, kita minta izin dulu. Zaman kita di Indonesia, kita mempraktekkan hadis, tapi kan kita di negara Indonesia, kita main potong-potongin saja dahan pohon, yang punyanya nanti tidak suka, akhirnya dituntut. Izin dulu kepada yang punya, Pak, Bu, ini dahan pohonnya, boleh nggak izin saya potong satu dahan ini yang ke jalan? Ya, karena ganggu orang, seperti itu. Kebaikan pun harus dilakukan dengan cara yang elegan. Paham hadirin ya? Contoh, saya pernah melewati Gang Piladago. Gang Piladago itu bukan dahan pohon sih, apa namanya, tanaman liar. Tanaman liar melintang ke tengah jalan. Setiap orang yang lewat, saya perhatikan terteriak, oh, karena mukanya kesebat itu tanaman merambat, tapi gede, segede ini, keras. Ya, dipotong saja, kita buang. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Ya, saya pernah lewat dari sini mau manasikan, mau ke sel di sana, di sini Wang. Ada apa namanya, spanduk perumahan. Copot tuh dari sebelah sananya,
berkibar-kibar ke tengah jalan. Itu kalau ketabrak motor bisa-bisa terjadi kecelakaan. Tinggal kita berhenti, kita gulung, kita ikat. Itu saja hadirin, kalau kita lakukan lillahi ta'ala, bisa jadi menjadi penyebab kita masuk surga. Ya. Berdasarkan hadis ini, jelas di hadis, dan hadis ini hadis sahih, dan menjadi pendorong bagi kita agar kita menjadi manusia yang baik, bermanfaat bagi orang dengan sekecil apapun kebaikan itu. Hadis yang riwayat yang lain kata Imam Nawawi, bainama rajulun yamshi bi tariqin, pada saat seseorang sedang berjalan di tengah jalan, wajada ghusna syauqin ala tariq, dia mendapati ranting pohon berduri atau duri di tengah jalan. Perhatikan ya, duri di tengah jalan. Mungkin bisa keinjak orang, mungkin bisa keinjak anak kecil. Fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu, maka dia singkirkan tuh duri ke pinggir jalan. Maka ini sepele ya, mungkin disingkirkannya nggak tahu pakai tangan, nggak tahu ditendang pakai kaki. Kan bisa pakai kaki kita sambil jalan disingkirkan, itu kan? Diselepak pakai kaki kiri atau kaki kanan, yang penting dia mingkir ke pinggir ke jalan. Maka dengan perbuatan yang sepele tadi, Allah pun bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dia. Nah inilah kenapa jangan takut melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun, karena Allah memiliki sifat syakur. Ya, ghafurun syakur. Itu sesuatu sifat yang selalu berdampingan. Kalau Allah telah mensyukuri perbuatan kita, beres urusan kita. Karena pasti kita akan diampuni dan pasti kita akan dibalas surga. Jangan takut berbuat amal soleh hadirin, walaupun sesepele apapun, karena kita punya Tuhan yang maha syakur. Bahkan kalau kita berkeyakinan, masa iya sih menyingkirkan duri begini doang masih masuk surga, itu dosa, nggak boleh. Karena kita telah bersuudzon, berprasangka buruk sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sifat syakur? Sifat syakur adalah sifat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang apabila kita mengetahuinya, kita akan semangat beramal soleh. Sifat syakur hadirin adalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan seorang hamba, sekecil dan sesepele apapun kebaikan itu, apalagi besar, dengan balasan yang tak terhingga, atau bolehlah saya katakan dengan balasan yang tak setimpal. Itu sifat syakur, bukan tak setimpal kecil, tapi tak setimpal besar. Contoh tadi, kita hanya menyingkirkan duri di jalan, mungkin tidak perlu pakai tangan, pakai kaki sambil jalan disingkirkan. Ini kalau kena anak nih bahaya nih, nah, kita singkirkan kan, pakai kaki, ditendang, sehingga dia si sesuatu tadi pergi ke pinggir jalan. Allah mensyukuri perbuatan kita. Cuma begitu doang, cuma begitu doang, Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Pantas gak sih? Kurang pantas. Maksudnya tak seimbang. Tidak seimbang. Balasannya tak seimbang, kegedean. Maksudnya kegedean. Tapi santai aja, Allah yang maha kaya, Allah yang maha syakur. Gambarannya begini kata ulama. Ya, kalau Zainal Abidin gambarannya begini. Ada orang kaya nyuruh saya bersihin WC-nya. Karena kebetulan misal saya tukang bersih WC dulu di Bin Laden. Ya, kerjaan. Kayaknya canggih nih si Atori tukang bersihin WC. Iya canggih, saya tahu cara bersihin WC. Komposisi keloroknya berapa, sabunnya bagaimana, cara ngoseknya gimana. Ya alhamdulillah, itu kan ilmu hadirin. Itu ilmu. Kimia, bahan kimianya yang dipakai apa saja, hanya kita cuci WC bersih, wangi. Ya udah, nyuci WC bersih wangi sih bayarnya berapa sih? Paling banter 20.000 misal.
Ya udah Pak Bos, saya bilang WC-nya sudah bersih. Ya paling banter 100.000 lah, ya 100.000 udah bersih WC-nya, udah tidak bau lagi, bersih wis, kinclong, tidak ada kerak-kerak, ya udah bersih. Dicek misal sama ya Pak Bos tadi, taruhlah Pak Arif, dicek sama Pak Bos Arif. Oh iya terima kasih ya. Oke Pak Arif di sini. Maka saya masuk ke rumah orang kaya ini, Pak Arif ini, masya Allah yang kayak istana. Saya masuk, dia kasih saya uang sekoper, $100. Berarti uang sekoper $100 sekitar $1 juta, $1 juta. Ya ini kan ngeprank namanya sendiri. Kalau kita mah, ya nggak seimbang balasan nih. Masa cuma konsep WC doang dikasih uang satu koper, $100. Terus habis itu saya dikasih hadiah lagi rumah mewah 2 lantai harganya 3 miliar plus mobil, ya mobil terbaru. Tahu lah mobil apa terbaru yang harga itu, ya yang gagah lah, ya intinya itu kan tidak seimbang hadir. Nah itulah gambaran sifat syakur Allah, itu gambaran sifat syakur Allah. Maka jangan heran orang yang ngasih minum anjing cuma begitu doang bisa masuk surga. Orang ngasih makan kucing cuma begitu doang bisa masuk surga. Orang buang duri di tengah jalan cuma begitu doang masuk surga. Jangan heran, kenapa punya sifat syakur. Jangan takut. Dan ini harus menjadi motivasi kita untuk beramal soleh. Beramal soleh. Jadi ingat ya hadirin, kalau ada duri di tengah jalan, sunnahnya kita langsung singkirkan, jangan malu, comot dari tangan kita, dibuang. Maka sebaliknya perhatikan, membuang duri di jalanan agar jalan aman, nyaman dilalui oleh orang, itu bisa masuk surga. Maka membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan dia masuk neraka. Perhatikan itu. Hah? Ya pokoknya kita jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi yang licin-licin, sampahnya kulit apa, kulit pisang, kulit semangka, main lempar-lempar aja tengah jalan. Kalau keinjak wanita hamil gimana? Keinjak wanita hamil dia jatuh keguguran, wah kita telah membunuh dia. Hati-hati. Maka saya tidak setuju dengan seorang kepala daerah yang mengatakan kalau ajaran saya adalah ajaran Sunda Wiwitan. Maksudnya adalah cara bagaimana bersih, cara bagaimana nanam pohon dan sebagainya. Enggak, dalam hadis ada semua. Dalam hadis bagaimana kita bersih, ya, dilarang kita buang sampah sembarangan, ada hadisnya. Ini hadisnya. Balasan yang besar. Jangan takut pada saat buang sampah sembarangan pada saat di Singapura aja, karena takut didenda. Yaitu kita nggak boleh kayak gitu. Kita seorang muslim, ada balasannya, ada ancamannya. Maka kita jangan seperti itu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis ini masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Maka di sini juga kata ulama hadirin rahimahullah, hadis ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang mengatakan Islam itu agama teroris dibantah dengan hadis ini. Kok bisa Islam disebut agama teroris? Artinya agama yang menyuruh pengikutnya meledakkan bom, membunuh orang dan sebagainya. Sedangkan kita duri saja harus dibuang agar tidak menyakiti orang lain. Duri saja harus dibuang di tengah jalan, bagaimana bom? Seperti itu hadirin. Bagaimana bom? Berarti tidak cocok. Berarti ajaran yang mengatakan Islam itu teroris atau teroris bagian dari Islam itu tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan takut ya kalau ada sesuatu yang ada di jalan, tusuk sate duri atau paku kita langsung buang. Bismillah kita buang, semoga saya masuk surga. Nah, gitu dah.
Baik. Kalau kayak gitu kita indah hadirin. Kalau kayak gitu kita indah. Sebentar, sebelum saya masuk ke hadis yang lain, saya suka waktu kecil, ya, suka heran melihat Pak Ade saya. Pak Ade saya itu, ya itu tadi, kalau dia jalan pasti tidak akan berhenti tangannya, buang duri ini, buang duri itu. Kita waktu kecil suka heran, kerajinan amat sih. Kenapa dia suka rajin banget buang-buang duri dan hal-hal yang menyakiti anak-anak itu atau orang lain di jalan? Itu tadi ternyata ini ada hadisnya, ya, ada hadisnya. Tapi yang kedua, ya, yang ke-12 ialah masih dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudunya, artinya berwudu dengan sempurna, thumma atal jumu'ata, kemudian dia pergi dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan salat berjumat, fastama wa ansota, kemudian dia pun mendengar dan diam, khusyuk. Apa yang akan dia dapatkan dengan melaksanakan sunnah ini? Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka akan diampuni baginya dosa antara dia dan antara Jumat yang akan datang. Paham hadirin? Dari Jumat kemarin nih sampai Jumat yang akan datang diampuni dosa-dosa kita. Belum cukup sampai di sana, wa ziyadatu 3 ayyam, dan Allah tambah 3 hari. Wa man massal hasa faqad lagha. Tapi ingat, barang siapa yang ngusap kerikil, maka sungguh telah sia-sia Allah. Ini sunnah di hari Jumat. Mau kayak gini? Mau diampuni dosa kita 11 hari. Jumat, Sabtu, Minggu 10 hari, Senin 11 hari. Itu cara hitungan orang tua dulu. Kalau hitung waktu, Jumat, Sabtu, Minggu, artinya dari Jumat kemarin ke Jumat kemarin, atau Senin, Selasa, Rebo, itu 10 hari. Rebo, Kamis, Jumat 10 hari. Jadi cara hitung 10 hari itu apa? Tinggal kita, kejadian yang kemarin hari apa? Hari Jumat. Sekarang kita hari apa? Hari Jumat. Berarti 8 hari. Ya. Oh, sekarang kita hari Minggu. Oh, berarti sudah 10 hari. Oh ya, kita kemarin Jumat sudah ketemu Jumat lagi, dan sekarang kita berada di hari Minggu. Sekarang sudah 10 hari. Barang siapa yang ingin diampuni oleh Allah dosanya 11 hari yang akan datang, lakukan sunnah ini. Perhatikan, lakukan sunnah ini di hari Jumat. Perhatikan hadirin. Dan hadis ini lebih ringan, ya, dilaksanakan oleh kita dibanding dengan hadis Aus bin Abi Aus Al-Ansari. Nanti saya akan sebutkan hadis Abi Aus bin Abi Aus Al-Ansari. Masih berkaitan dengan salat Jumat. Pertama yang harus kita lakukan sunnahnya, kalau mau salat Jumat, wudunya di rumah. Jangan dari rumah nggak punya wudunya di masjid. Ya nggak apa-apa wudu di masjid, cuma itu kurang afdol. Begitu juga kalau mau sholat berjamaah, wudunya di rumah. Jangan wudu di masjid. Maksudnya dia sengaja tidak wudu di rumah, mau wudunya di masjid, itu salah. Bukan salah, tidak salah, salahnya kurang afdol. Wudu di rumah, berangkat ke masjid. Nah, ini setiap langkah kita Allah ampuni dosa kita, dan Allah angkat derajat kita. Berbeda dengan orang sengaja di rumah tidak wudunya di masjid, itu tidak afdal. Dia akan kehilangan banyak keutamaan. Maka di sini disyaratkan dalam hadis ini apa? Hendaklah wudunya di rumah.
Caranya bagaimana wudu dengan wudu yang sempurna? Pertanyaannya bagaimana wudu yang sempurna itu? Wudu yang sempurna hadirin saya gambarkan itu wudu sesuai sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis Imran bin Husain dan hadis Al-Jamr dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nuaim Al-Jamr ya. Dalam sahih riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Pertama adalah kita cuci tangan kita 3 kali dengan baca bismillah. Ingat harus baca bismillah. Bismillah. Cuci 3 kali. Kemudian kita kumur dan menghisap air ke hidung 3 kali. Kumur, ngisap air ke hidung, ngisap air ke hidung, istinsyak namanya. Kemudian dikeluarkan dengan keras, dising-seringkan, namanya istinsyak. Ingat jangan dihisap keras-keras. Cuma masukin aja air ke hidung, kemudian dengan keras, maka insya Allah kotoran di hidung akan keluar. Upil semua akan keluar sendirinya. Dan kalau orang selalu melaksanakan sunnah ini, insya Allah dia akan dijauhkan dari penyakit flu. Kenapa? Karena hidungnya bersih terus. 5 kali sehari bersih terus hidungnya, pantas dia akan jauh dari penyakit flu. Jadi istinsyak berapa kali? 3 kali. Habis itu dia wudu, ya, cuci muka. Cuci muka yang sempurna dibarengkan dengan niat wudu untuk melaksanakan sholat, cuci muka. Nah, muka itu ada panjang kali lebar. Panjangnya adalah dari tempat tumbuh rambut kepala, ini dari sini batasnya sampai dagu, sampai sini. Lebarnya dari pentil telinga sini, kiri atau kanan atau kiri. Begini caranya kita basuh muka kita dari atas ke bawah ini. 3 kali. Atau di Abu Hurairah mengatakan diusap tengkuknya. Muka habis itu usap tengkuk. Kemudian cuci tangan. Dari tangan sampai sikut, lewatin sikut sedikit. Berapa kali? 3 kali. 3 kali yang kanan dulu, baru kemudian yang kiri. 3 kali. Kemudian habis itu dibasuhin tangan kita. Kita cipratin, usap rambut kita dari depan ke belakang, ke depan lagi, kemudian langsung ke telinga. Atau telinga mau ngambil air lagi langsung telinga nggak masalah. 1 kali. Kemudian habis itu membasuh kedua kaki. Yang kanan dulu lewat mata kaki, lewatin mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Habis itu apa hadirin? Habis itu kita baca ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Habis kita pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Baik itu perginya pakai motor atau pakai sepeda atau jalan kaki lebih utama, pergi ke masjid. Oke, itu sunnah. 2 sunnah ini. Tadi sunnah pertama apa? Wudu di rumah dengan sempurna. Yang kedua, pergi ke masjid. Baik itu mau pakai motor, mau jalan kaki, mau pakai sepeda, terserah. Di dalam hadis ini tidak ada pengkhususan. Yang penting pergi ke masjid. Baik itu pergi ke masjidnya sebelum imam datang atau sudah imam duduk di mimbar, itu yang penting pergi ke masjid. Baik itu waktu dini atau waktu sudah hampir imam khutbah. Baik. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah sampai ke masjid untuk sholat Jumat, dia duduk. Sholat kalau ada ini kesempatan sholat tahiyat dulu, kemudian duduk di shaf. Baik itu duduknya mau di depan imam atau di shaf paling belakang, yang penting pada saat dia sampai di masjid, lakukan 2 hal. Sunnah yang paling susah ini. Sunnah yang paling susah. Apa? Dengarkan imam khutbah. Istima'. Cara istima' itu bagaimana hadirin?
Kalau kita ingin tahu istimewa yang benar yang diinginkan oleh hadis ini, mari kita rujuk ke dalam ayat Quran surat Toha. Pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di Jabal Turisina, ya, fastami' lima yuha, dengarkan oleh engkau wahai Musa akan terhadap apa yang akan diwahyukan. Maka disebutkan oleh ahli tafsir, pada saat Nabi Musa diperintah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, istima namanya, yang namanya istima itu kayak gimana, maka beliau pun menundukkan kepalanya ke dadanya sampai jenggotnya nempel di dadanya, tidak bergerak sedikit pun seluruh tubuhnya, khusyuk mendengarkan apa yang akan diwahyukan kepada beliau. Itu namanya istima. Pada saat kita duduk mau mendengarkan khutbah khatib, baik itu si khatib khutbahnya bagus atau jelek, hebat atau terlatih atau baru jadi khatib, intinya dia khatib. Yang penting memenuhi syarat khutbah, rukun khutbah, yaitu pembukaan syahadat, salawat, baca Quran, wasiat takwa, ya, kemudian apa, doa ampunan untuk kaum muslimin. Udah sah khutbahnya, nggak perlu harus orator, nggak perlu harus apa namanya retorikalnya tinggi, nggak perlu. Maka dengarkan saja, mau enaknya mau enggaknya, mau blebeb ya, dengerin saja udah begini. Gimana sih? Udah batal, udah gak bakal dapat pahala kita. Udah dengerin saja, dengerin saja, ya. Namanya Yang kedua insot. Mungkin orang ada dengerin aja, khusyuk mendengarkan, tapi tidak insot. Apa insot? Mungkin tangannya gerak-gerak, main-mainin ini, lagi Jumatan atau main ini, usap, ya, tangannya ngusap-ngusap permadani, atau ngusap-ngusap kancing, atau ngusap-ngusap jenggot sambil dengerin khutbah. Itu gak insot. Walaupun dia mendengarkan, gugur, nggak dapat pahala, diampuni 11 hari kehidupan datang. Benar-benar telinga isqa neng-lengkeun, kata orang Sunda bilang, fokus mendengarkan, tangan tidak bergerak. Kenapa kata Nabi, wa man masalah faqad laqa, barang siapa yang mengusap kerikil, karena pada zaman itu Masjid Nabawi di kerikil, jadi main-main kerikil, ya, bisa main-main kerikil, bisa pokoknya terserah lah. Kalau sekarang ngusap-ngusap permadani, diputar-putar gambar ini, ya, gambar rumah dan sebagainya. Itu kalau seperti itu kita gugur sunahnya. Oke hadirin, bahkan kata ulama, kalau kita lagi dengerin khatib khutbah, kita zikir pakai tasbih, subhanallah, gugur pahala Jumatnya tidak dapat. Atau tidak pakai tasbih, pakai tangan, subhanallah, atau tidak pakai tasbih, tidak pakai tangan, dia zikir. Lagi kan bagus kan, lagi dengerin khatib kan enak Pak. Harusnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Itu gugur, gak dapat pahala. Gak dapat pahala. Gak boleh zikir, gak boleh apapun, gak boleh baca Quran. Dan masa gak boleh? Ya gak boleh. Karena sunnahnya, fikihnya, pada saat imam khutbah, ibadahnya cuma 2, dengerin dan insat. Itu ibadah itu. Jadi ibadah ini jangan dicampur dengan ibadah yang lain. Maka Allah mengatakan, siapapun yang imam lagi khutbah, dia zikir, pahala Jumatnya gugur. Maka siapapun imam lagi khutbah, dia dorong-dorong kelopak amal, gugur pahala Jumatnya. Maka tolong DKM diperhatikan dalam masalah ini, fikih besar. Jangan merusak pahala Jumat. Alhamdulillah di masjid saya di At-Taqwa sana sudah nggak ada lagi dorong-dorong kelopak. Tolong di sini nggak ya, insyaallah. Alhamdulillah. Di masjid saya suka jengkel. Kita lagi fokus-fokus, mobil truk belakang, ya, itu gugur pahala Jumat kita. Enggak didorong, yang di samping noel terus, nggak boleh. Apalagi kita sudah fokus mau dengerin khatib, ada teman datang salaman, bagaimana kabarnya? Aduh, saya suka jengkel juga. Pernah saya enggak, dia salaman saya diam aja.
Dia gak enak, saya juga gak enak. Lalu gimana? Akhirnya setelah khotib beres, sampai kapan kita begitu? Sampai khotib beres. Aku liqauli hada ya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya seperti itu udah beres, tugas kita beres. Akhirnya kita sukses kalau bisa sampai seperti itu. Ya setengah jam kita bisa seperti itu. Akhirnya setelah khotib beres saya bilang salaman dulu. Mohon maaf Pak, tidak boleh salaman pada saat khotib khutbah. Tidak boleh juga melarang anak-anak. Ada orang ngobrol, ada orang main game, jangan game terus, misal, ya, maka juga gugur sholat Jumat kita. Makanya di sini ada namanya lafzul fikih, teka-teki fikih. Amar ma'ruf kan ibadah. Amar ma'ruf berubah jadi mungkar, kok bisa amar berubah jadi mungkar? Kapan itu terjadi? Kalau kita melaksanakan amar ma'ruf pada saat kita atau nahi munkar pada saat kita sedang mendengarkan khutbah, sedang khutbah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, walladzi qala lahu sah atau walladzi yaqulu lahu ansit faqad lagha. Barang siapa yang berkata ke orang, diam kau, diam, jangan ngobrol terus, maka sungguh salat Jumatnya sia-sia. Terus gimana? Jangan peduli itu orang ngapa-ngapain, kita cuek saja. Kalau mau memberhentikan orang lagi berisik, khotib, boleh khotib memotong khutbahnya sebentar. Anak-anak jangan berisik, dengerin khutbah ya, misal, itu tugasnya si khotib. Seperti itu hadirin, ya. Jangan kita zikir. Jadi zikirnya kita ya dengerin khotib lagi khutbah. Itu ibadahnya. Karena ada sebagian orang khotib lagi khutbah dia main lagi tasbih atau zikir atau baca Quran. Itu apa? Tidak boleh. Oke ya, itu namanya apa? Sunnah-sunnah yang harus kita pahami di hari Jumat. Tolong jangan muterin keropak. Ya, tolong jangan muterin keropak, itu merusak pahala Jumat. Kalau bisa kita seperti ini, maka kita akan dapat ampunan 11 hari akan datang. Tapi hadirin, sebelum kita tutup, ada satu hadis lagi, Aus bin Abu Aus Al-Ansari. Ini agak berat. Man ghassala waqtasal wa bakaru wabtakar wa masa wa lam yarkud. Kata Nabi, barang siapa yang mandi di hari Jumat dan menyebabkan istrinya juga mandi, artinya dia habis subuh berhubungan badan dengan istrinya, mohon maaf, kemudian mandi, mau mandi bareng atau mandi pisah-pisah, intinya mandi hari Jumat, habis subuh, bukan sebelum subuh, bukan malam Jumat, bukan, habis subuh. Kemudian habis itu, setelah mandi Jumat, mandi junub plus mandi Jumat, dia pergi ke masjid, wabtakar, artinya dia mungkin perginya ke masjid jam 10, belum ada siapa-siapa, dia sudah masuk masjid, dan perginya harus jalan kaki, tidak boleh naik kendaraan. Kalau yang ini kan ringan, boleh naik kendaraan, boleh duduk di belakang, boleh datang pada saat imam lagi khutbah, yang penting jangan gerak, jangan macam-macam. Kemudian duduk di depan imam, sumadana wa ansota, kemudian duduk di depan imam, di saf depan, kemudian pada saat imam khutbah dia insot sama. Istimah dan insot apa kata Nabi? Kana fi kulli khutwatin, maka setiap langkah yang dia langkahkan di rumahnya ajru, ya, siyamisanatin wa qiyamisana. Kalau Rasulullah. Maka setiap langkah yang dilangkahkan orang ini, satu langkahnya pahalanya bagaikan sholat setahun, sholat malam setahun, puasa setahun. Kalau 1000 langkah gimana? Tapi berat. Pertama apa? Harus mendatangi istri, kemudian mandi dari Jumat, datang ke masjid, usahakan belum ada orang kita sudah datang ke masjid, ya, wudunya dari rumah, wudunya dari rumah. Masih mungkin jam 10 atau jam 11 sudah ada di masjid. Intinya belum ada orang, kita sudah ada. Duduknya paling depan. Kemudian baru laksanakan insot istimah. Maka pahala setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah itu satu langkahnya
pahalanya sama dengan sholat setahun, puasa setahun. Itu hadis sahih. Maka ulama mengatakan cuma satu-satunya hadis sahih, cuma satu-satunya hadis ini yang sahih yang menceritakan pahala ibadah sedikit pahalanya besar. Biasanya nih kalau amalannya sedikit pahalanya besar, biasanya hadisnya kalau enggak dhaif maudhu biasanya. Cuma kata ulama cuma satu-satunya hadis ini, itu hadis dari Aus bin Abi Aus Al-Ansari riwayat Tirmidzi. Seperti itu hadirin rahimakumullah, silahkan praktekkan ya, silahkan praktekkan, bismillah praktekkan. Ya kalau nggak bisa melaksanakan Aus bin Abi Aus Al-Ansari, ya laksanakanlah hadis Abu Hurairah ini. Yang penting di masjid jangan ngobrol, jangan macam-macam. Bahkan ulama mengatakan ada sebentar, mengaminkan khatib juga bisa menguburkan pahala. Karena amin itu haknya khatib. Maaf, kita haknya cuma mendengarkan. Sebagai ulama seperti itu. Jadi pada saat khatib Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kita diam saja. Kita diam saja si imam, si pendengar, jamaah. Jangan mengangkat tangan, jangan. Cuek saja begini. Seperti itu ya. Baik, insyaallah bisa dipahami. Ya udah bagusnya diam aja, karena ada sebagian ulama mengatakan itu bisa menggugurkan pahala juga. Karena doanya itu cuma hak si khatib. Doa Allah maghfiril muslim itu cuma kewajiban dia, bukan kewajiban kita. Jamaah bukan kewajiban jamaah, kewajiban khatib. Syarat sahnya khutbah. Ya seperti itu hadirin rahimahullah. Itulah fikih khutbah, fikih salat berjamaah. Tolong jangan sampai ada ngiterin keropak. Dulu di masjid saya di komplek itu suka ngiterin keropak terus. Akhirnya saya jelaskan fikih ini. Dia bilang, sebagian masyarakat bilang, terus Ustaz nanti omsetnya berkurang. Insya Allah enggak. Orang kalau sudah niat sedekah enggak bakalan enggak. Benar saja juga berkurang omset. Ya ditaruh di depan, orang pada masukin sendiri. Tapi sampai di sini ya, semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu melaksanakan sunnah Nabi. Itulah sunnah Nabi itu berkah. Sedikit pahalanya besar. Tapi kalau bid'ah banyak tapi tidak berpahala. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, hadirin silakan. Monggo Pak. Imamnya gak paham, si khatibnya gak paham tentang rukun khutbah. Ya, begini. Kalau kita yakin dia gak melaksanakan rukun khutbah, berarti tidak sah Jumatnya. Paham ya hadirin? Ya, paham. Ini masalah ini hadirin mohon maaf. Maka harus diganti khatibnya. Harus khutbah lagi. Kalau itu tidak memungkinkan dan ada masjid yang lain masih belum sholat Jumat, kita pindah ke masjid yang sana. Baik ya. Nah, kasus ini sama seperti pada saat kita datang mau sholat Jumat ke At-Taqwa sini. Pada saat itu khatib sudah imam sudah di tahiyat akhir. Imam sudah di tahiyat akhir. Kata ulama, jangan kita ikut tahiyat akhir di sini, ini untuk salat Jumat khusus untuk salat Jumat. Tapi misal masjid di sebelah sana itu ada tuh. Masih khutbah atau masih baru mulai rakaat. Taruhlah kedengaran sama kita baru rakaat pertama. Tapi masih keburu satu rakaat lagi kita kalau ke sana. Maka kita pergi ke sana. Atau di masjid kami di At-Taqwa kan ada masjid At-Taqwa, ada masjid As-Surur pinggir jalan tuh. Ya. Saya kalau ada orang yang ketinggalan, jangan sholat di At-Taqwa. Kita udah masih di As-Surur, masih ada kesempatan satu rakaat pergi ke As-Surur sana. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatnya pun tidak sah. Makanya saya mengajari santri-santri saya latihan khutbah, rukun-rukun khutbah. Seperti itu hadirin rahmani wa rahmatullah. Karena ada kejadian di kampung, ya ada seorang mahasiswa sudah lulus dari kota, dia khutbah pakai bahasa Indonesia, tapi dia tidak menyelesaikan rukun khutbahnya. Akhirnya ada kiai satu lagi langsung berdiri khutbah saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu samiul alim. Duduk lagi, kemudian berdiri lagi. Diulangi lagi yang tadi. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yes. Baca ayat yang kedua, kemudian baca salawat, kemudian baca doa Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat, kemudian baca wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi enggak sampai 3 menit. Udah, akhirnya salat Jumat dilakukan, si mas-mas pungap. Jadi kita harus paham rukun-rukun khutbah, harus paham. Ya sekitar 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Moga Pak. Ya, selama ini insya Allah tidak masalah. Cuma sebagian ulama mengatakan amin itu haknya si khotib. Artinya kita makmum tidak perlu mengaminkan. Karena doa pada saat khutbah khotib sedang khutbah itu sebenarnya doanya dia, kewajibannya dia. Makanya sebagian ulama mengatakan pertama makmum tidak perlu mengangkat tangan, ya. Yang kedua tidak perlu mengaminkan, dengerin saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa Pak? Ya kita aja yang paham nggak masalah. Ya. Iya, mereka kan nggak ikut ngaji. Oke, seperti itu ya. Makanya pentingnya kita ngaji fikih. Oke, tidak ada lagi ya. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.